tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum ila akhir ayat. Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis ini. Semoga kita dalam limpahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Sifat yang ke-19 yalah. Ya. Sifat yang ke-19 lah. Ini nomor 1 di sebelahnya lah. Halaman 265 lah. Nomor 1. Wa'lamu annallaha yuhawilu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-Anfal. Artinya, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah memalingkan di antara seseorang dengan hatinya. Kepada Allah kamu dihalau. Itu nang sering kita baca doa di akhir ayat akhir. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Hati kita ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Mengapa jadi lupa? Itu lihat dalam Al-Quran. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takun ta'qilun. Banyak sesat dari manusia. Kenapa mereka jadi sesat? Afalam takunu ta'qilun. Karena mereka diberikan akal dan tidak pandai menggunakan akal untuk membawa hati ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi hati ini kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada ingat. Jadi alim syukurlah. Jangan seperti tantaran. Orang menanam tantaran. Dibiarkan aja hidup-hidupnya lah. Maunya tuh di kadang-kadang tuh ada di reenam bisa memperhatikan orang menanam tantaran. Tiap pagi nah diurut nyalon kain nah. Sambilnya berselawat. Bagus pertumbuhannya. Dijual ke Sepayul saya makan larang pulang. Dipakai monjol pekulihan. Apa no selawat tiap hari nah. Nah membiarkan aja setahu-tahunya aja. Pertumbuhannya kada baik dijual ke TV Payu. Nah, jadi kerugian lah bagi orang lupa lawan Tuhan. Khutbah pertama Nabi kita setelah Nabi kita disuruh diperintahkan untuk mengumpulkan keluarga. Kumpulkan oleh Nabi kita. Apa aja Nabi kita dalam khutbahnya? Ya Nabi kita ini di depan para sahabat beliau, di depan keluarga. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ini yauma isim nakirah. Maksudnya pada hari dunia dan akhirat. La yanfa'u tidak ada gunanya. Malun harta. Ya sementara ada gunanya lah pakai ke situ kemarin. Wala banun dan tidak ada gunanya anak. Illa man atallah, melainkan orang yang datang kepada Allah
biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Maksud sejahtera ini maksud selamat dari segala kesyirikan. Di dalam riwayat hadis Nabi, nah artinya keluar dari diri kita setelah dibangkitkan kita dalam kubur nih, namanya padang mahsyar. Keluar pada diri kita pada waktu itu dua macam. Yang pertama ikhlas, nah keluar pada diri kita ikhlas. Nah kedua syirik, dua macam aja. Ini sebagai perwakilan kita menghadap Tuhan. Kan kita Pak, manusia puluhan miliar pada waktu itu, mana mampu kita. Jadi yang keluar pada diri kita ada dua menurut hadis lah. Pertama ikhlas, dan kedua syirik. Apa kata Allah kepada ikhlas nih? Intalik ilal jannah ma'ahluk. Ini kalimatnya. Intalik ya ikhlas ilal jannah ma'ahluk. Pergilah engkau ikhlas ke surga dan jemput Tuhanmu bawa ke dalam surga. Ikhlas ini menjemput, ikhlas ini umpamakan nanti diri kita juga. Karena adanya ikhlas pada diri kita. Makanya di saat kita sakarat nih, ini saat sakarat nih. Ini ada pertanyaan dari Sampit kemarin. Ini ada pertanyaan kesakanlah. Guru juga nih, namatan Amin, dokter. Benarkah Pak Kiai ini? Biar orang disampit nih. Kalau kita sakarat nih, yang kita lihat seperti diri kita itu yang mau ke surga, oh ya aja. Hanya tahu di Kalimantan aja, di Jawa dan oh iya itu yang benarnya. Siapapun yang datang mengaku saya Abdul Qadir Jilani, mengaku sesama, umpamanya mengaku Guru Sumpul, jangan ikuti, jangan diumpati. Ini nanti membawa kepada kesesatan selain daripada diri kita juga. Bingungnya bagaimana pakai kalau supaya seperti diri kita juga, ya kamu banyak-banyak mana dirilah juga. Karena diri kita memang ada hubungan dengan diri Nabi, supaya jangan diserbu siapa yang diserbu lawan lain. Karena aja Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa bermimpi aku mimpi yang benar, apalagi oleh karena itu rajin-rajin nengaran bakaran Bapak Nabi Muhammad sami santai gutak aja lah sekira-kira mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuh. Insya Allah pada saat sekartal maut berbentuk kayak kita, nah lihat aja sampai kena air. Wa tanjur nafsun ma qaddamat lihat. Ini ayatnya. Wa tanjur. Nafsun ma qaddamat lihat. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya lah memandang diri, apa yang kita pandang. Diri kita sebenarnya. Jadi kita sebenarnya Nur Muhammad, iya menjadi Guru Sumpul Musahdah Nur Muhammad. Pandang diri Nur Muhammad. Lihat itu tujuannya supaya selamat kita esok hari itu kita kembalinya ke hadirat Tuhan. Jadi di dalam Durun Nafis nih, menurut pengarang Durun Nafis Syekh Muhammad Idris An-Nafis, apa kata beliau? Telah mengijazahkan guruku, musyahadahkan Nur Muhammad, pandang diri Muhammad, juga alam semesta pandangan Nur Muhammad.
mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh. Sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Allah akan memperlihatkan keelokan dirinya yang suci. Karena badan kita yang kasar, yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, otak itu kasar. Kalau dalam agama dikatakan julmah, kalau julmah gelap. Ini kadang mungkin ketemu dengan Tuhan di dunia nih, apalagi di akhirat. Melainkan dengan wasitah Nur Muhammad, bahasanya dengan wasitah Nur Muhammad, dengan perantaraan Nur Muhammad. Ini yang ada di dalam kitab Darun. Apa beda lah? Ada bedanya. Jangan pendapat Syekh Saman Amadani. Apa kata Syekh Saman? Wa minka akrimna, darimu hai Tuhan kemuliaan, muliakanlah kami. Ternyata untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat, ilmu mengenai masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita apakah diri jasmani atau rohani, pada hakikat menurut Nabi menurut pendapat adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Minyak ini di dalam kitab Zadul Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Palembang diperbanyak oleh Guru Sumpul, bukan ditabid. Minyak lil ibtida, mula-mula diri Muhammad, bukan dari. Menurut Mu'alim Syukur, beliau berguru dengan Syed Amin Ibnu Mekah, minyak ziyadah. Ziyadah itu tambahan aja, pentasi aja, pramanis saja. Jadi berarti diri adalah Nur Muhammad, bukan dari. Kalau Nabi katakan bahwa diri Nur Muhammad, hak kita harus mempercayainya. Kalau ingin mendapat kemuliaan, kemuliaan pertama, ia aman dari segala haru-hara sekaratul maut. Bila aman pada ketika itu selamatan kita kesananya. Nah ini yang dimaksud wal tanjur nafsun ma qaddamat digat. Hendaklah memandang diri barang qaddamat nang teduh, maksud diri nang teduh ya diri Nur Muhammad. Di got lain got kita di sini got. Got untuk esok hari supaya kita selamat dari haru-hara sekaratul maut. Selamat kita saat padang mahsyar kena. Nah itu ceritanya nang arti ikhlas yang datang dari yang keluar dari kita dua. Pertama ikhlas, yang kedua syirik. Kata Allah, intalik ya ikhlas ilal jannah wa akhluk, pergilah ikhlas ke surga dan jemput Tuhanmu, bawalah ke surga. Kemudian yang kedua kata Allah, ya syirku intalik ilan nar wa akhluk ilan nar. Hai syirik, pergilah ke neraka, jemput Tuhanmu dan bawa ke neraka. Nah tinggal lagi apa? Ikhlas. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan di sana al-ikhlas amalun qalbiyun la yattali'u ahadun ghairullah. Ini arti ikhlas di dalam kitab Tanwirul Qulub. Karena aku pernah mengumpulkan ikhlas 16 macam-macam caranya para pengarang kitab mengartikan ikhlas ini. Mau ya aku kebakar di hadapan rumah ini. Karena kalau dibuat dalam kitab lah, aku kan sebagai pengarang bingung orang. Karena yang mengarang kitab ini dokter-dokter, orang kuliah ini akan dikarang, diperbanyak. Ini kitab ini kecil, diperbesar, diserahkan lah. Repot kita kalau membacanya. Terlena dengan karang-karang. Jadi nyaman aja kita kembali kepada hadis Nabi Allah. Jadi ikhlas amalun qalbiyun. Ikhlas itu amal hati atau ibadah hati. Kalau menurut dalam kitab Tanwirul Qulub, ini tulisnya. Warawatibuha wahidun ba'dal maktubah
hudurul qalbi ma'allah. Ini warawatibuha, amalannya wahid satu aja. Ba'dal maktubah, setelah kita sembahyang 5 waktu. Habis wirid berdoa, biar Rabbana atina, kan doanya kada apa-apa. Nang penting hudurul qalbi ma'allah, bawa hati nang lepas untuk ingat. Jadi amalannya 100 kali barang lo kena Yohana pegawai pulang, esok kayak itu pulang, esok kayak itu satu saat Allah berikan hidayah. Hidayahnya Allah rasakan kesejukan mengingat Allah, itu aja hidayahnya. Kami rasa nyaman awak ingat Allah, panjang umur jadinya. Nah, alhamdulillah. Itu caranya. Ingat lah Tuhan, maka ada tasbih nang murah-murah aja kan. Nah ianya keteknya tuh. Nah santai aja. Kemarin kan sudah jelaskan zikir ada 3. Pertama zikir awam, nah, zikir khas, nah, 4 zikir hakikat. Pilihlah di antara 3 zikir nang mana nang nyaman, itu sudah. Kita nih punya kemerdekaan, terserah kita nang mana nang nyaman nang kita. Nah ini zaman penjajah kan udah kok kemana-mana. Kalau merdeka ada duit silakan mau kemana, kan gitu ceritanya. Nah habis kita kembali tadi kemana los? Nah apa arti syirik? Arti syirik lawan daripada ikhlas. Bila hati lepas syirik, gelap jadinya hati. Nah, khatamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya sudah. Sampai datang sakarat, dia mati dalam keadaan syu'ul khatimah, na'udzubillahi menjadilah. Nah, sambungannya lah. Artinya ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah memalingkan di antara seseorang dengan hatinya. Jadi coba kita dilupakan, jangan dibiarkan selupa-lupanya. Kalau bahasa Jawa, ojo lali. Kepada Allah kamu dihalal. Kalau sudah sampai sakarat dimasukkan ke dalam kubur, kepada Allah kita dihalal dihadapkan. Keikhlasan ini karena menjemput kita membawa ke surga. Arti ikhlas, ibadah hati hanya satu, ingat aja jalan Tuhan. Ada lebih dari itu ibadah hati. Kapan waktunya? Setelah 5 waktu. Walaupun ada 5 menit ya, ada 2 menit ya. Kalau menurut hadis Nabi, ahabul a'mal ilallah adwama wa in qalla. Senang Tuhan amal sedikit tapi terus menerus. Nabi sallallahu. Kadang-kadang perbuatan dan perkataan tidak sama dengan hati. Nah ini kadang-kadang syukur Allah, tapi di hati kosong. Ini kadang-kadang kada sama perkataan dan perbuatan. Mana diutamakan dari 2 macam nih? Perkataankah? Apa tadi? Hati kan tuh sudah. Utamakan hati. Ala inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salaha jasad kulluh wa idza fasadatil jasad kulluh. Yang artinya ujar Nabi kita, perhatikanlah di dalam diri kamu ada segumpal daging. Daging itu kalau menurut Imam Ghazali, al qalbu lahmun sanubariun al maudu fisikil asyar. Hati segumpal daging, bentuknya seperti daun kuping gajah. Terbentuk dari daging dan darah, percampuran antara daging dengan darah. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Jangan hati, andakannya di bawah susu kiri, nah, ini di bawah sini. Nah jadi utamakan hati, karena di hati itu
Di diri kita ada segumpal daging, apabila itu hati baik, sudah baik semuanya. Tapi belah hati rusak, pada rusak semuanya. Jadi kalau menurut hadis Nabi utama hati. Ini membuat karena semuaan menjadi baguslah. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar. Melihat dengan apa yang di dalam batin kita, dan Tuhan mendengar walaupun diisi hati kita, di lubuk hati kita lah. Itu Al-Quran menerangkan ini. Al-Quran ini amantu ya rabbikum ma'asmaun. Jangan aku kita beriman kalau belum pernah kita mendengar di hati zikir. Kalau ada di batin, kalau ada zikirnya kan apa yang dipercaya tadi? Kosong. Kalau kita pusatkan pendengaran ke dalam batin kita, ada di batin terdengar Allah. Allah ini orang beriman dengan Allah. Minyak dada apa yang diimani. Jadi jar almarhum Guru Haji Anang alam di bati-bati ingat Allah itu merupakan syarat supaya iman kita sempurna, supaya ketika kita memusatkan pendengar terdengar di hati sini, nah rami hidup di sini, ini jangan lembut malaman, udah di hutan di jalan di bati-bati nih kalau ada rumah, tapi tenang aja sini bujur kan. Kita di tengah kota, bingung juga, kipuh juga ya Allah. Ini istilah bahasa beliau, ini pengalaman beliau kasar. Sampai sekarang belum menemukan aku seperti beliau tuh. Nah, guru-guru pada pernah menemui lagi. Nah, jadi macam-macam guru-guru. Aku sudah belajar sama beliau orang kasar. 2 guru orang kasar nih. Kada berguru orang biasa di mata pora kan banyak aja guru. Selama aku 10 tahun 56 guruku di mata pora. Ada di sini pindah paharat ya kan. Guru Muhammad tuh gurunya dia 2 aja. Iya kalau dalam kitab. Di sini 2 aja aku sebutkan. Banyak-banyak malih orang baca ya Allah. Iya kada sesuai dengan fakta nah. Ada juga dari Haji Udin kada bisa sana dia kada bisa sana. Nah apa kada sana? Aku ini orang Darussalam semua pakai sanad ya Allah. Anak-anak aja anak bisa nih ya jangan. Sanad apa yang kada setarikat apa yang kada bisa orang menyerahkan anak. Cara apa untuk memperoleh? Bukan mengemis aku. Kerajinan bapak na bakaram di Nur Muhammad aja. Ini rahasia ini kan. Jadi kami mencari sana, kami meyakini rasakan mencari dapat pahit ilahiyah kan. Ini teknik aku, bukan teknik aku belajar di malam sekolah. Istiqamah aja ya. Insyaallah berapa profesor datang kemari. Lainan di Banjar. Berkait saya. Istiqamah. Pada hakikat aja kena dulu tak aja selawat. Minyak ada uyuh berselawat, uyuh berana ya. Ini keikhlasan kan. Mudahan berkat selawat. Mimpah syafaat Nabi lawan kita. Sambungannya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Al-Anfal ayat 21. Artinya, dan janganlah kamu seperti mereka yang berkata kami mendengar namun seperti orang yang tidak mendengar aja tapi seakan-akan sama lah kada orang kada mendengar. Seperti mereka yang menyadari karena enggan mereka menerima ajaran Allah dan Rasul. Amun sudah nih jadi malam syukurlah terdengar di batin Allah Allah kah, ya hak kah, ya nur kah, bersyukur lawan Tuhan. Syaratnya bersyukur aja.
Apa arti bersyukur? Istiqamah. Nah, walaupun habis cuma 5 waktu satu mata jadi malim. Satu saat kesejukan dari mengingat itu kan membuat kita rami rasanya, senang rasanya, bahagia rasanya, itu aja. Jangan dipaksakan sesambilan satu saat. Lu adalah hadisnya, adalah Quran ada. Wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul la sa'ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza. Terus ada waktu lupa sadar ingat duduk setemat bahwa ingat. Nah, kena kat lupa pulang sadar bahwa ingat. Nah, duduk setemat itu cara menghargai kita. Lawan apa nang kita dengar. Lawan apa nang kita ingat pada diri kita. Bismillah. Tertutup hati mereka dari kebenaran, bagi mereka ajab yang besar. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hambanya tanda kebesarannya dari timur ke barat, dari bermacam-macam bentuk dan kelakuan. Itu semua untuk dijadikan iktibar bagi hambanya, untuk dijadikan perumpamaan bagi hamba. Sifat yang ke-20 mutakalliman. Tadi aku bertakon 2 pertanyaan. Pertanyaan tadilah dari mana nangjar bujurkah yang bertakon Pak Kiai bahwa di saat sakaratul maut seperti kita ini yang kita lihat pandangan terus itu yang membawa kehadirat Tuhan. Oh iya, caranya kayak apa tadi? Caranya rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad. Pandang benar-benar bahwa diri Muhammad. Mudah-mudahan dengan cara demikian terbentuklah kayak diri kita ini, dan itulah yang namanya sebenar-benar diri, dan insya Allah kembali sampai kehadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridho. Itu yang pertama. Tapi mungkinlah berbentuk kayak diri kita. Kalau ada rajin-rajin, pertama yakini, kedua rasakan. Ini kaifiatnya, kaifiat ini cara al-kaifiat saja. Kaifiat cara mengamalkan. Yang pertama syu'urul abdi, ini tulisannya kena syu'urul abdi nafsahul hakikah. Hendaknya tahu seseorang akan dirinya yang sebenarnya. Kita harus tahu diri kita sebenarnya dari apa. Diri kita sebenarnya daripada Nur Muhammad. Harus tahu, jangan sampai kada tahu. Yang kedua, kasratul riyadhah. Sering-sering latihan, rajin-rajin latihan. Syaratnya dengan menggerakkan anggota sambil di rumah Jepang, tapi di luar kada masalah gerak badan gitu. Ya Allah, ada orang nyambat juga. Tapi bi antuhissa anna jasadaka wa ruhaka nurus, bahwa jasmani rohani adalah nur Muhammad. Nah, supaya apa? Supaya itu nur Muhammad menyelinap ke seluruh jasmani lawan rohani. Nam gerinjing ini belawak itu. Kalau rambut panjang malah sabanan. Ini apa? Inilah gitu kan ya. Ujung-ujungnya kan sulbi. Nah nyanturun sudah, sengenya sudah nyambung, membenarkan bahwa diri sudah Muhammad, bahwa diri ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi, sudah membenarkan. Kan itu nama Tuhan, nama Nabi. Tapi kalau ditingkatkan nur itu lalu mengatakannya nurjat. Bukan nama, diri sudah. Muhammad itu dikatakan dengan diri Nabi yang mulia. Ini caranya kasratul riyadhah. Nah,
Jangan gak dihurang. Insya Allah bini sayang. Orang sayang lah. Nah, kok kayak itu ya melebari kan. Tapi terbukti kan kemana-mana payu aja kok. Iya ya. Nah, kasaratul riyadah karena nah. Ini bila kada kayak itu kan. Kada menambah gain Muhammad, kada misra kan Muhammad. Yang gak dihurang. Supaya hati tenang panjang umur insyaallah kan. Ini ngarannya kasaratul riyadah itu latihan. Saka bahasa kita gerak badan. Tapi syaratnya keyakinan rasakan diri Muhammad. Ini jar almarhum guru ajana. Sini sampai 86 tahun. Kada apa-apa ya Allah. Sehat aja kasar boleh. Nah, apa ajar sini melatih aku lagi. Nah, di sini. Latihannya. Guru lain kada melatih. Aku dilatih. Aku ini pasien guru. Suruh sini begundul. Aku lain kada ada begundulnya kan. Kata Hawan Siding kada pasien. Aku orang kada menyuruh begundul di sini kada nih kisah aku dulu ya Allah. Membangkang kawan aku memakai siku sudah matian beratan ikan menyesal. Mbakku mengarang kitab menukaril aku kemarin aku menjual kitab nah dan bagian kantor kami tiket 1.500.000 sebutin tukarinya cair aku 7 juta setengah ya Pak. Ini bekas saja aku kada menaikkan harga kada boleh. Yang kedua kasaratul riyadah banyak latihan cuma syaratnya dengan menggerakkan anggota. Nah rasakan benar-benar diri Muhammad. Kena timbul reaksinya dalam diri kita. Yang ketiga, pana di Nur Muhammad istilah bahasa Gersum pana di Muhammad pana fi Nuri Muhammadin. Kalau panah pada Nur Muhammad, yakini rasakan diri Nur Muhammad, tapi itu diam. Jangan bergerak lagi, tadi kan bergerak ini diam sudah. Tapi biar aja mata situ kemari, kalau hendak melihat apakah ada masalah. Yang terakhir, keempat istighraq. Kalau istighraq pejamkan mata. Kalau perlu tutup mulut. Terakhir tahan nafas keyakinan rasakan. Ini meteng ngarannya. Atau nukar seput tangan. Babat. Jadi kada melihat itu ini lagi. Aku dibati-bati di surban. Babat matikan. Ini melatih. Asa hampul alkitab. Asa hampul. Karena waktu itu no problem gitu. Tapi boleh kita coba-coba untuk mencari asarnya, reaksinya dalam diri. Karena ada orang di Pangkara ini, suruh latih itu tak angkat awak aja dari lantai, ngebini melihat. Diambilinya kan berdua selamat aja, kalau sudah sukses. Kalau kira-kira kan yakin, meeting rupanya, tuh belum mengaji sapu somari sudah jar, pada dalam beresnya ya kalau. Nah ini ngaran istighraq. Ini di tempat khusus waktu cara melihatnya, ini cara gawinya. Kadang-kadang dibaca ini masalah hakikat, masalah keyakinan dengan masalah perasaan. Jadi dari Jakarta nih, 4 hari yang kemarin tuh. Jadi ditakon makannya kayak ini. Nah 2 aja. Tajalli dan zuhur bagaimana Pak Kiai? Singkatnya. Wah cukup pertanyaan ini luar biasa juga. Walau benar, tapi ini juga beri penyakan aku mengesahkan kan dijelaskan kan kada paham nih. Karena masalah luar biasa ini. Tajalli dan zuhur. Tajalli dan zuhur ini terbagi pada 2. Bagi 2. 1.
Jadi tajalli ini kepada dua, terbagi kepada pertama tajalli dan zuhur pada hakikat, yang kedua tajalli dan zuhur pada ma'rifat. Tajalli dan zuhur pada hakikat, arti tajalli itu artinya bernampak, zuhur juga artinya bernampak, tapi beda arti di antara tajalli dan zuhur. Bernampak Tuhan pada hakikat. Ini aku nih sama Darussalam tahun 73 Jadi bis itu ajar di PGNU di Jalan Mawar. Jadi itu kumpulan jalan orang sugi-sugi aku di Banjar tuh. Tapi kata bapak juga kan, nyaman seorang juga ya. Di penjalan waktu kenal tuh, padang orang berduit, aku mah aja di PGA. Ini jemaah murid PGA nih. Ratusan orang yang kau bawa ke situ kemari bahapsi lagi suara bungas bagus suara tapi belum betarbangan nanya kok di Banjar tuh. Wah ini pensiun gak ada bahapsian suara kada mau kan lagi umpat aja di sini aku. Jadi ditakoni mu'alim nih. Mujar mu'alim diri Tuhan itu apa? Menjawab pertama zat wajibal wujud. Ini jarakku nih. Apalagi ujar banyak jaraknya zat mutlak. Nah, apalagi wirsidin zat laisa. Nah, ini jaraknya nih. Apalagi nurjat. Nah, jaraknya nih. Ini jadi. Nah, kayak itu jalan sendiri. Sekarang aku tanya aja. Diri Tuhan kan tadi zat wajibal wujud. Artinya diri nang wajib ada. Ini kan bahasa bikinan nih persoalan yang ngarang kan ulama tauhid. Kenapa? Karena zat bukan ngaran Tuhan. Bukan juga ngaran. Nah, zat wajibal wujud kan semalaman zat wajibal wujud kan ada pahala malah sirik. Tak pakai bahasa orang pengarang kitab kan. Kemudian wujud itu wajib itu bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Wujud juga bukan ngaran Tuhan, ini bahasa pengarang kitab. Karena hampir 100% pengarang kitab orang Arab. Karena aku diperintah, mengarang diperintah, koler aku menyuruh pemerintah. Jadi makanya payu benar. Yang pertama 24.000 bukan aku mengarang sendiri. Ada yang memperinstruksi aku. Tapi itu rahasia aku. Udah boleh. Kan kalau menakoni aku ketinggalan zaman kalian orang menakoni aku ketinggalan apa sih betakon urusan rahasia aku loh. Di seorang aja gawi dapat tuh dengan sendirinya, jangan betakon itu aja gawi yang kepadakan ini rahasia yang luar biasa ya kan cari jadi mana kada mungkin karena aku ini amanat untuk disampaikan. Jadi martabat ajalin jangan mana tadi. Ini bukan ngaran Tuhan, ini bahasa pengarang kitab. Jangan terlena dengan bahasa-bahasa pengarang kitab. Rugi kan kita, ruginya kembali karena kada sampai. Lawan kada ada pahala, kada ada pahalanya di dunia. Nah, jadi orang tauhid jangan macam-macam aku ya. Nah habis sudah. Kemudian zat mutlak sama, zat laisa sama. Nah ajar sini ini nambil, padahal ada lagi. Koler nyambat, udah ini aja nasi. Cukup. Nah lihatnya kalimat ini nurjat ini 2 kalimat nur lawan jat. Coba lihat artinya. Artinya apa ya? Nurjat nur diri bagi Tuhan. Sekarang mana diambil di antara 2 kalimat nurkah atau jat ya. Ini cara kita mengambil ini rumusnya. Ambil yang ada hubungan dengan nama Tuhan. An-nur. Karena memberi nama Tuhan sendiri. Berarti zat ini kalimat bikinan ulahan. Jangan disalahkan karena memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan. Jadi jarmu alim, beliau 25 tahun di Mekah. Walaupun beliau akan terkenal, dimanakanlah untuk menyampaikan Tuhan aku pada sidin umur mana aku. Karena mana sidin, rupanya dia sini otak aku tahan rupanya. Bujur, anak ini aja kada diperintah beliau. Diciti orang di Banjar sekalinya, ampun aku juga sanatnya sekalinya, makanya kemarin idar-karakam bagiannya.
Cari juga kebenaran guru saya Prat, cari aja aku kemana cari. Tetap lagi aku juga wah. Memang aku nang di mana tuh oleh beliau. Kenapa kayak jadi di Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nurjat. Nabi sendiri aja yang tahu. Nabi diam. Datanglah Sayyidina Jabir radhiyallahu kepada Nabi. Apa kata Jabir? Bi abi wa ummi. Baginda Rasul. Berikan tahu kepada hamba apa yang mula-mula yang ada. Batajali, kalau batajali tadi. Apa arti benam? Ya kepada siapa tajali? Apakah kepada Nur Muhammad lah, ini Muhammad, nah kepada Muhammad aja. Tapi katakan kepada Jabir karena Jabir yang bertanya. Secara khusus Nabi katakan kepada Jabir. Nabi mengatakan nyarinya juhur. Ini martabat tajlilan juhur. Ati juhur nih, ati juhur nah. Ini kalau bahasa Arabnya ajaran ini singkatan, tapi itu artinya ajaran Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam bisa nih ala Sayyidina Jabir. Ini ada ya kata singkatan tuh kan mulai bahari ada singkatan tuh. Martabat zuhur ini dijahirkan dengan lidah. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisani. Allah Nabi jahirkan dengan lidahnya. Nabi ucapkan dengan lidah kepada Sayyidina Jabir. Supaya apa? Supaya Jabir mendengar. Jadi dia Nabi nang mula-mulanya adalah Nur Muhammad. Ini masalahnya masalah tajali bernampak Tuhan kepada sahabat tajali kepada Muhammad, bukan tajali kepada yang lain. Ini artinya martabat zuhur, martabat tajali lang zuhur pada hakikat. Nah jadi tadi dikatakan bahwa martabat ada dua, pertama martabat tajali dan zuhur pada hakikat. Yang nampak pada hakikat pada alam sebelum alam semesta adalah nur. Itu diri kita sebenarnya. Diri kita itu tapi belum ada dunia lagi. Ya. Kan kayak itu toh. Ini asal diri. Oleh karena itu dikatakan ini. Nah, ini kayak ini. Nah. Ini asal diri kita Nur Muhammad menurut Nabi, bukan menurut pendapat lah. Sebelum ada alam semesta ngarannya alam hakikat. Wa amma nuru Muhammadin. Adapun itu Nur Muhammad. Nur Muhammad diri kita. Aslun nafsi asadi. Oleh karena itu jar guru sempurna malipat sebelum kembali kepada asal. Wa aslun nafsi bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah. Asal diri dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang. Nah ini kelihatan pulang jatul muqaddasah ini bahasa Arab. Memang artinya diri Tuhan yang suci. Jatul muqaddasah di batin gak ada beberapa hal kan. Kenapa? Jat bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Muqaddasah bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Ini bahasa pengarang kitab. Yang dimaksud jatul muqaddasah ya nur. Nih, ini nur jat ini, nah nur jat ini maksud jatul muqaddasah. Nur jat ini dua kalimat, tinggal jatnya, nurnya aja. Ini nih maksud diri Tuhan yang suci sebelum ada alam semesta nih. Kan hanya nur diri bagi Tuhan aja. Nabi tahu, Nabi diam. Ketika Jabir bertanya dipadahkan dengan Nabi. Nah jadi maksudnya ya nur aja. Ini orang mengartikan dari ini orang ada belajar bahasa nih. Banjar ke datang nih ke pelangkari apa aku datang. Aduh nih. Karena salah paham. Kemudian jatuh syarifah. Ini artinya diri Nabi, diri namanya siapa yang maksud diri Nabi namanya ya Muhammad. Mujmal pada martabat wahada, sempurnakan pada martabat wahada, apakah ada Nur Muhammad lah. Nur diri Tuhan yang suci, Muhammad diri Nabi yang asal diri kita.
Jangan diri Tuhan lawan diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad ini jangan dirubah-rubah. Bahasa yang keluar dari mulut Nabi jangan dirubah. Bila merubah tersalah. Tinggal lagi kebaikan aja non dinilai Tuhan. Bagi orang jalan hakikat, jalan Muhammad, kebaikannya dinilai, dirinya selamat dari segala kesyirikan, dirinya dalam genggaman kasih sayang Allah. Nah ini arti daripada tajalli dan zuhur pada hakikat. Tajalli sudah mentajali, yakini lagi nampak udah kan. Mana zuhur pulang dipadahkan Nabi lon Jabir pulang. Dan lawan kita juga dikatakan Nabi ana minallah al mu'minuna minni, aku kata Nabi daripada nurjat Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku, yakni min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadis Nabi bahwa mereka orang mukmin daripada, bukan dari itu ini pada hakikat. Tinggal lagi kita meyakini atau kada, merasakan atau kada, supaya dalam keadaan zikir lawan ini ngarannya martabat tajalli lanjut. Tajalli bernampak pada hakikat zuhur dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir, zuhur sudah nyata sudah. Yakini rasakan. Sayyidina Jabir imannya dipadahkan Nabi, rasa tenang hati Jabir, rasa tenang pikiran Sayyidina Jabir. Lawan bini kada hendak terpisah loh Sayyidina Jabir. Tapi Nabi pernah menyuruh, meeting mana keyakinan. Mesti Muhammad Tasya menyuruh 10 tahun kayak alas timbang menimbang. Jadi cocok aja jar pepatah bat unjur ila maqal wala tanjur. Pandang apa yang dikatakan seseorang, jangan engkau pandang orang yang mengatakan tengah beca kamu ini baik amalakannya. Bahari ada kisah orang berpacaran, nah, jadi jangan tengah beca nyawa hendak sugilah ini amalannya, jangan penumpang pian aja susah aja. Bari amalan sugi orang beca ya ada cocok lah. Tapi karena gentingnya hidup, penumpang yang berdua tadi diamalkan sugih sekalinya. Kalau mencari tukang beca, arah dibiniakan tukang beca mati bini. Kan mengatakan sekali tukang becanya karena membalakkan, memadakan aja. Nyenang sugih. Jadi cocok aja patah bahari lah. Habis yang kedua tajalli dan zuhur pada ma'rifat. Kayak pengertian ini kan orang Jakarta, betakannya gede gampang nih ya. Kada kok kesakan, kada dikesakan, kada dikesakan, ada dikesakan. Masalah ini kan spontanitas, jadi kan dibicarakan juga. Tajalli dan zuhur pada ma'rifat. Ma'rifat ini adanya di alam syariat nih. Ma'rifat adanya di alam, kayak apa ceritanya? Nah mula-mula Allah jadikan menurut Nabi adalah Nur Muhammad. Mula-mulanya ada adalah Nur Muhammad. Ini menurut Nabi bukan merupakan dapat. Itulah sebenar-benar diri kita. Ke dunia ini kan melalui proses nih. Prosesnya kayak ini. Dari Nur Muhammad dijadikan langit dan bumi. Kemudian diciptakan oleh Tuhan penghuni langit itu para malaikat. Setelah itu diciptakanlah manusia sebagai penghuni Jadi yang sebelum ada alam semesta itu ngarannya alam hakikat. Setelah adanya alam semesta ngarannya alam syariat atau alam syahadah. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nama Tuhan di zaman sebelum Nabi katanya Allah Rahman Rahim kada. Yahin, Ahilin, Ahyasin, Ahyasara, Ya Aduna, Ya Asbauta. Itu nama Tuhan. Sebelum nama Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Kita kan tapi diperbolehkan mengucapkan itu karena itu untuk nabi-nabi nanti. Itu bukan salah. Tuh lihat biasanya di sim-sim apa hari ini itu
Itu ada lah dipakai orang aja tuh. Wah, nama Tuhan sebelum Nabi kita kalah. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat, di alam dunia, mulai dari Allah sampai sabur. 99 nama jumlahnya. Disuruhlah kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Memberi nama siapa? Bukan Nabi, ulama. Kita kadang menyalahkan. Karena ulama pewaris lah Nabi. Nanti dulu hakikatkan pada ma'rifat. Kan urutannya kayak itu yang benar. Nah, kita berbicara tajalli pada ma'rifat. Tajalli dan jur pada ma'rifat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam di bumi. Nabi Adam sendirian nih, marah Tuhan nih. Diambillah dari tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa. Kawinlah Nabi Adam dan Hawa. Hati Nabi Adam, pikiran Nabi Adam ini keluh kesah, sedih dan duka cita. So, berduaan aja di dunia kayak apa itu. Maras Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah di bawah susu. Nah, ini kan tajalli menampak nih. Tapi Tuhan menampakkan dirinya tajalli jangan menampakkan namanya kepada Nabi Adam di bawah susu. Allah menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Adam di bawah susu kiri. Tajalli. Ini tajalli ini batin. Lalu disuruh berzikir la ilaha illallah zuhur. Ngarannya martabat tajalli dan Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim di bawah susu kanan. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Musa di atas susu kiri. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi Isa di atas susu kanan. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi kita di tengah-tengah dada sini. Itu jadi di Rawi-Diba dikatakan wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi dan Nabi dilahirkan sujud Nabi. Kenapa jadi sujud? Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi kita dengan menampakkan namanya Allah di tengah-tengah. Nah, menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya artinya tajalli. Tapi tajalli urusan batin. Kan diucapkan zuhur ya la ilaha illallah ya Allah kan jahir itu. Jadi dua martabat tajalli. Lalu ini tajalli dan zuhur lan tajalli itu diberi nama martabat zuhur, martabat tajalli. Ini martabat tajalli lan zuhur ngarannya hebat juga orang Banjar kan badi ngaran tuh kan. Aku salut juga. Soalnya orang-orang tamat hadan mau rajin tetakun aku juga kan. Awas ada nu mamai kan mertahu juga. Martabat tajalli lan zuhur nanya. Ujar arwah guru ini yang dikatakan martabat. Nah, ini dikatakan martabat sampai. Bingung pelangi kan dikatakan martabat sampai. Hebat kan Rajanang. Ini sebenarnya ini Nur Rahman sebenarnya diri ya Allah. Benar-benar diri kita nih. Kenapa? Ini dikatakan martabat tajalli lan zuhur. Pada hakikat dinamakan juga martabat sampai. Sampai apa? Sampai bertamu lawan Tuhan dan Nabi. Bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Sampai bertamu Nur kan ngaran Tuhan. Nur diri bagi Tuhan. Muhammad nama Nabi. Muhammad diri bagi. Nah ini orang yang martabat sampai ini maksudnya anyar kok yaman. Awas aku pendam dah ajin Jepang salah ajin. Ini martabat sampai lawan Tuhan lawan bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Kalau sampai sekarang bertemu karena di sana bertemu juga. Kalau kada ketemu kada bakalan ketemu di sana kan. Coba lihat
Misalnya engkau mencari ngaranku Mahmud Hasil nih. Ini contoh Mahmud Hasil. Kelewatan, ketemulah. Bulik mau tunjuk. Karena sampai terdapatlah. Sama bohongnya. Jadi orang yang yakin merasakan diri ini nama tamuan Tuhan Nabi. Ngarannya martabat sam. Tinggal syariat ya lagi. Sampai waktu sam. Inilah yang dimaksud martabat membuat karena sampai juga kita berdapatlah Nabi di sana dan mendapat syafaatnya berdapatlah Tuhan karena mendapatlah ya ngaran Sidratil Muntaha lawan Allah. Nah kira-kira sampai di sini karena kita sambung lagi lah. Insya Allah kita kena Mbak Kesah masalah Sidratil Muntaha lawan Hubukal ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil syawab ma qara'na min al-Qur'an al-karim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam adatan baligh wa rahmatan minka nazila. Suma ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina. Khususan ya hadrati alam mahrum asbullah binad. Wa ila hadrati almarhumah Mardiyah binti Ali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al lahum fida'an lahum minan nar wa bikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum faratan min fanin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.